Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di channel Pawan Mistis Misteri bersama gua. Dan di malam hari ini gua akan berbagi cerita kisah nyata horor yang masih terjadi dalam kehidupan gua guys. Gini ceritanya guys. Kejadian ini terjadi tuh di tahun sekitar 3 tahun yang lalu ya. Pada saat gua berkunjung ke rumah salah satu anak kedua orang tua gue yang nomor 1, dia yang paling tua. Jadi ceritanya kita itu udah lama, itu kunjungan pertama kita ke rumah dia. Jadi lumayan jauh itu guys rumahnya, kurang lebih by car, bawa motor. Waktu itu kita bawa mobil, itu ngabisin kayak seingat gue 4 jam ya, 4 jam atau 5 jam lah pokoknya sekitar itu. Sampailah di tempat kediaman dia ya. Tempatnya ya perkampungan guys, perkampungan. Nah di situ tuh kita berangkat, seingatku berangkat jam 7 pagi, sampainya enggak ya jam 11 kayak, sampainya jam 5 tuh. Itu guys berapa jam tuh ya? Lama juga. Jadi nyampailah di situ sekitar jam 5 mau maghrib ya, kurang lebih mau maghrib. Jadi santai-santailah kita di situ, kumpul-kumpul santai. Ada yang di ruang depan, ada yang di ruang tengah, ada yang di dapur ya, nyebar-nyebar karena waktu itu yang berkunjung ke rumah dia itu adalah sekitar 10 orang ya, 10 orang. Karena gua waktu itu bawa 2 mobil. Nah maghrib tuh menjelang tiba tuh maghrib datang, sholatlah kita. Tapi kok gue tuh ngerasa ini rumah ini enak. Gue tuh tipe orang yang lebih suka di pedesaan daripada perkotaan guys. Kalaupun gue disuruh milih, gue lebih suka pedesaan apa perkotaan ya, pedesaan gue sukanya gitu loh. Jadi berada di sekitar pohon-pohon, sungai-sungai gitu. Gue lebih suka di tempat seperti itu. Sepertinya tuh damai ya, seperti lingkungan tempat gue ini nyempil di pinggir kota ini, di tempat gue yang sekarang ini. Gue betah gue di tempat yang seperti itu. Nah di tempat dia itu kurang lebih seperti tempat gue, cuma dia lebih sepi lagi guys, lebih sepi dari rumah gue. Dan dia rumahnya bukan di jalan utama. Kalau tempat gue ini kan jalan utama, depannya masih agak lumayan rame gitu kan. Nah jadi disitulah maghrib itu kita sholat, habis sholat ya kita makan. Tapi gue itu ngerasa ini tempatnya enak, tapi kok gue ini kayak orang nggak nyaman gitu, ngobrol. Biasanya gue kalau masuk rumah orang langsung tek gitu ya, adem apa segala macam gue kerasa gitu loh. Nah badan gue tuh di situ tuh apa capek apa ya nggak tahu gue ya. Gue ngerasa perjalanan itu begitu lama dan badan gue agak-agak merasa kayak panas tuh guys, kayak meriang ya. Jadi gue bilang lah sama kakak gue yang perempuan yang ikut rombongan gue, kok badan gue kayak capek ya, kata gue gitu. Nah itu abis isya mereka kan masih ngobrol-ngobrol. Gue tuh pamit gue mau rebahan dulu lah, badan gue capek, kata gue gitu kan. Masuklah gue ke kamar. Itu kamar itu ada tiga kamar guys. Gue masukin kamarnya satu-satu. Yang pertama kan kamar ponakan gue tuh cowok. Gue lihat apa gue tidur di sini ya. Terus yang kedua gue masuk ke kamar yang punya rumah. Tapi kalau gue pikir-pikir, kalau gue tidur di sini gue nggak enak gue. Akhirnya gue masuk ke kamar ketiga, kamar tamu. Rumahnya bersih guys, bersih. Nah pas gue masuk ke kamar tamu itu gue lihat ya bersih banget karena orangnya rajin gitu loh. Bersih, tertata rapi. Tapi pas gue duduk kok kayaknya hati gue nggak enak sih di sini gitu. Gue ngerasa nggak enak gitu loh. Tapi badan gue ini capek, kayak meriang, kayak apa ya, kayak menggigil gitu. Jadi akhirnya menggigil, tapi gue kepengen tidur di lantai. Nah jadi gue tidurlah abis isya itu gue tidur di kasur. Tapi badan gue kayak kepanasan gitu loh, kayak gerah gitu loh.
Padahal itu gue menggigil, padahal kedinginan loh, tapi kayak gerah gitu loh. Nah gue itu tidur di atas kasur dia, jadi panas. Gue pindahlah ke lantai. Kok gue nggak nyaman, tapi kok gue males bangun gitu loh. Tidurlah gue di lantainya itu. Nah di lantai, waktu sebelum gue pindah ke lantai masih di kasur ya, gue tuh kayak orang ngeliat, gue kayak mimpi ya, kayak mimpi. Terus gue tuh bangun gitu. Gue ngeliat kan di rumah dia itu, di depannya itu, depan ruang tamu dia ada kayak ada sumur gitu loh guys, kayak sumur gitu ya, sumur. Terus gue tuh lihat perempuan, rambutnya ya nggak panjang-panjang amat gitu, nggak panjang-panjang amat, cuman rambutnya itu nggak segini lah, segua lah, duduk di pinggir, di bibir sumur itu, duduk aja gini begini nih. Nah gitu aja. Terus gue ini kayak yang dari perasaan gue dari kamar gue tidur itu, gue langsung bisa tembus gitu. Gue lihat kok di situ ada perempuan, kata gue gitu. Ih siapa itu, gitu. Ya emang dia pakai bajunya putih semua, terus rambutnya itu nggak yang umumnya kayak nyai gitu loh, nyai kun panjang itu enggak, rambutnya segua, nggak panjang, nggak panjang. Tapi apa ya guys ya, duduknya gini aja. Gue tuh penasaran, gue deketin gini. Ini misalkan dia ya, ini dia, muka dia agak nunduk sih. Jadi gue tuh datang, pok, kata gue gini. Siapa sih itu, kata gue gitu. Terus gue hadepin mukanya gini. Kok nggak ada, mukanya tuh rata guys. Gue lihat tuh jelas banget mukanya rata, halus, tapi halus. Ini halus, nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada. Jadi muka aja bek gitu. Gini, kata gue gini. Kata gue, kok mukanya nggak ada wajahnya ya? Gue bilang cuman rata semua. Gue bilang gini, siapa lu, kata gue gitu, jangan ganggu gue kan di sini cuman tamu, gue tuh mau tidur, mau istirahat, kata gue gitu, jangan ganggu gue ini tamu lo di sini, kata gue ngomong gitu guys. Tujuan gue di sini nih bertamu, bukan untuk yang macem-macem. Tapi dia ini guys, cuma nunduk gini aja tuh, gitu aja. Akhirnya gue liatin, gue gini-giniin tuh guys, nggak ada mukanya, kata gue gitu. Akhirnya gue tinggal dia, gue balik lagi ke perasaan gue nih, badan gue nih balik lagi ke kamar yang gue tidur itu, masuk lagi ke badan gue kan tidur. Tapi gue tuh gelisah, gue tuh berharap siapa sih yang mau tidur sama gue, datang sih gitu. Gue tuh antara sadar sama enggak gitu loh guys. Jadi akhirnya gue kerasa panas, padahal badan gue menggigil. Gue tidurlah di lantai, pindah ke lantai tuh gue. Kok badan gue menggigil tapi gue kepengen dingin gitu, tidurlah gue di lantai. Nah di lantai itu guys, gue itu kayak kebayang-bayang ada kelabang loh guys, di pojokan ruangannya itu kayak ada kelabang gede gitu, terus kayak ada kelabang, terus kayak ada ini apa, ada kayak macan atau harimau gitulah, nggak ngerti gue. Tapi yang jelas gue lihat ada kelabang gitu. Kok ada kelabang ya, kata gue gitu, apa siluman kelabang, kata gue gitu. Gue tuh kayak orang ngomong sendiri di pojokan, apa siluman kelabang ya, kata gue gitu. Saya ini tamu di sini, gue ngomong gitu, saya tamu di sini, jangan ganggu, saya bilang gitu, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue tidur lagi. Nah kok gue ini merasa semakin gak nyaman. Kok gue gak nyaman sih, kata gue dengar sih kakak-kakak gue, ayu gue tuh pada ngobrol di ruang tamu. Gue tuh ngedenger mereka tuh suaranya itu, ketawa-tawa ngobrol gitu. Akhirnya mungkin udah malam ya. Terus ayu gue ini yang satunya itu ini apa, bisa ngelihat kakak angkat gue ya, perempuan. Dia tuh cuman bisa ngelihat aja gitu loh, ngelihat oh ini ada gitu. Tapi dia nggak ada orang, dia cuman bisa aja ngelihat, cuman dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Terus dia ini masuklah ke kamar gue, pengen nengok gue, mana si Misri ya, kok nggak tidur beneran tadi ini, kata dia gitu. Dia ngomong sama kakak gua, apa dia ini tidur beneran kok nggak keluar. Nah masuklah dia ke kamar gua, tempat gua tidur di lantai itu. Nah dia ngeliat gua tidur di lantai. Gua tuh ngedenger dia ngomong, dia ini apa bener tiduran, apa capek kali dia ini. Dia ngomong kok dari balik tembok itu, gua denger dia. Terus dia ngomong gini, Misri bangun, Misri ayo, Misri bangun, ayo kita tidur di situ aja, ayo bangun. Tapi dia tuh
gue tuh nggak dengar dia manggil-manggil nama gue, tapi kok gue tuh berharap dia tuh apa pu ada gini tah ya apa gini, dia enggak. Dia tuh cuman manggil gue, Misri, ih susah banget sih dibanguninnya, mah bangun. Gue tuh nggak dengar loh guys, dia itu manggil-manggil gue tuh gue nggak dengar jelas gitu loh. Terus gue bilang, astagfirullah, kok gue nggak bisa bangun, kata gue gitu. Gue ini pengen bangun, yuk gue pengen bangun, tapi kok gak bisa bangun. Kayak harap-harapan kali ya, harap-harapan ya. Jadi ayu gue itu, ayu angkat gue tuh berkali-kali manggil nama gue, bangun, bangun, ayo kita sana, ayo. Terus akhirnya dia lihat gue nggak bangun-bangun ya guys. Akhirnya tuh mereka pergilah ke kamar utama, ke kamar tempat ayu gue yang pertama tidur itu. Ngumpul lah mereka di sana, guanya ditinggal sendiri. Jadi gue deh, ya Allah, ini nggak nyaman banget, kata gue. Akhirnya gue mau bangun nggak bisa. Akhirnya gue bilang, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Gue bacain surat-surat pendek. Akhirnya gue bisa bangun guys, gue bisa bangun abis baca itu. Bangun langsung gue ini jalan. Gue cari mana dia orang. Gue masuk ke kamar ponakan gue kosong. Terus gue masuk ke kamar yang utama ya. Gue lihat pada ngumpul di sini. Kata Ayu gue gini, ih diginiin gue guys, tidurnya susah banget dibangunin, katanya gitu. Terus gue bilang, bukannya susah dibangunin yuk, kata gue ini nggak dengar. Iya, tahu nggak, dia bilang nanti lah besok gue ceritain kenapa yuk. Udah tidur. Akhirnya dia nggak cerita ke gue kan, takut karena ada Ayu ipar gue satu orang penakut banget orangnya. Jadi dia nggak, Ayu angkat gue ini nggak mau cerita sama gue di malam itu. Gue penasaran kenapa sih yuk, gue bilang kenapa yuk, nanti lah udah tidur. Nah tidurlah gue guys di kamar utama itu ya. Nah gue milih tempat yang paling paling pojok karena perasaan gue udah nggak nyaman kan di kamar yang tadi gue tidur tuh nggak nyaman. Jadi gue milih lah tempat yang paling pojok deket tembok. Jadi berjajar, kita tidurnya berjajar, coba bayangin. Ini gua, ini kakak angkat gua, ini ipar gua, ini Ayu gua. Jadi berempat tuh berjajar satu ranjang gitu loh. Udah gitu kata gua gini, gua tidur ya. Kok gua kayak ada yang ngeliatin sih, kata gua. Tapi gue itu cuma ngomong dalam hati ya. Kayaknya di pojokan itu ada. Gua ini nggak bisa ngeliat, cuman perasaan gue ya. Ibu-ibu rambutnya keriting, tapi segini keritingnya, segini nih, keriting, pakai anting kayak kita, pakai anting gede gitu, pakai antingnya itu bundar gini, lu tahu kan anting yang gede bundar, ini bundar, mukanya mah muka ibu-ibu, tapi cuman berdiri ngeliatin gitu aja, cuman gue ngebatin, kok kayak ibu itu ngeliatin gitu. Terus gue tidur ya, jam 2 malam itu, malam amat sih paginya, kata gue gitu, lama amat sih, gue denger kayak suara ini, kayak anak, lu tahu kan kalau anak kecil lari ngebut gitu, berkali-kali di bagian belakang rumah dia itu, kamar dia itu langsung luar, sampingnya luar langsung. Gue denger kayak anak kecil lari gini loh. Ini misalkan kita nih, dia ngelewatin kita, zret, hilang, balik lagi, zret, ya bolak-balik gitu di balik tembok gua tidur itu. Oh gila, gua nggak bisa tidur guys, dari malam sampai pagi gua nggak bisa tidur. Kenapa paginya lama amat, kata gua. Nah pas subuh, sholat subuh lah, bangun kita ya, pada sholat. Habis selesai sholat tuh, duduklah kita. Nah ipar gua cerita gini, kok aku semalam nggak bisa tidur ya, kata dia gitu. Terus gue bilang gini, ya gue juga nggak bisa tidur, kata gue gitu. Terus kakak angkat gue ngomong gini, sama, gue juga nggak bisa tidur. Yang punya rumah ngomong gini, gue mah tidur biasa, kata dia gitu. Biasa gue, katanya gitu. Nah pas yang punya rumah nggak ada kan, kita nggak enak lah mau ngomong ada dia ya. Dia nggak ada, gue sama kakak angkat gue, kalau ipar gue nggak ada, kita sengaja nggak mau cerita kalau ada dia, karena dia tuh takut dia kalau diceritain begitu dia takut. Pas dia lagi pergi tuh sama yang punya rumah keluar, gue cerita, gue cerita gini, Ayu angkat gue cerita gini, dia kan manggil gue, misteri, lu tau nggak kenapa yuk, kata gue gitu. Tunggu, Ayu jangan cerita ya, kata gue gitu. Ayu jangan cerita, gue mau cerita dulu sebentar. Apa, kata dia gitu. Ayu jangan cerita yang Ayu lihat, gue mau cerita yang gue lihat. Iya. Gue semalam, kata gue gitu, ngeliat Nyai Kun pakai baju putih,
rambutnya ya nggak panjang, segua lah ya, segini lah ya, segini nih, mukanya rata, nggak ada apa-apanya gini, tuh. Terus dia bilang, itulah yang ngedudukin lu, katanya gitu. Dek aja. Gue bilang, lu tuh ngapa gue bangunin nggak bangun, katanya gue juga takut sebenarnya. Kakak angkat gue tuh penakut, tapi dia bisa ngelihat gitu, dia tuh penakut gitu loh. Tapi emang dia dari dulu bisa lihat, cuman dia nggak mau ngapa-ngapain tuh. Ih, udah lihat gitu, udah gitu aja dia. Kan ada sih orang yang bisa lihat, berani dia. Kalau dia nggak mau ngapa-ngapain, kata dia, lu tuh gue bangunin nggak, susah banget, ngapain sih lu tuh dibangun-bangunin sampai gue teriak-teriakin lu berkali-kali, lu nggak mau bangun-bangun, susah banget tidurnya ya, katanya. Gue digituin guys, lu itu ya tau nggak, kata dia gitu, lu tuh tidur di lantai, dia ngomongin gue tidur di lantai. Nah rambut lu itu didudukin rambut lu itu sama dia, kata dia gitu. Dia ngedudukin rambut lu. Astagfirullahaladzim, kata gue, ya Allah, pantesan ya gue mau bangun nggak bisa, gue bilang gitu, nggak bisa gue mau bangun, kata, ya iya orang didudukin, kata dia gitu. Nah udah gitu gue cerita, yuk di situ ada siluman kelabang tah, ada, katanya ada. Pantesan ya kok gue ngeliat ada kelabang yuk di situ di pojokan. Iya ada, kata dia gitu. Terus udah gitu, ini gue mau cerita lagi. Iya apa, kata gue tuh mau nyamain lu guys, yang dilihat dia itu sama nggak, apa, kata dia gitu. Dia ngomong ini, di pojok di kamar kita tidur, iya di pojokan, kata dia. Ih bener, kata gue, sama bener nggak yang gue lihat, kata gue. Apa, kata dia gitu. Ini kan perempuan kan, iya perempuan, rambutnya keriting, iya sama, iya emang pakai anting, kata dia. Oh iya bener. Jadi dia juga ngeliat hal yang sama dengan gua, tapi gue bilang, tapi dia nggak ganggu sih, yuk. Dia cuma ngeliatin aja gitu, nggak ganggu, nggak ngapa-ngapain gitu. Terus gue bilang, ada anak kecil juga lari-lari kenceng banget. Iya benar, kata dia gitu, ada anak kecil lari kenceng, gitu. Akhirnya guys, tadinya gue mau nginep lagi, pulanglah, kata gue, nggak betah gue. Tadinya sebenarnya masih pengen nginep. Terus gue nggak cerita sama kakak ipar gue yang pertama ya, kalau cerita dia penakut dia. Akhirnya siangnya kita pulang gitu, ya itulah ya, kata baru di rumah, nyampe rumah kakak ipar gue cerita sama yang penakut itu. Mbak tahu nggak, di sini gue lihat ada ini. Ih, kata dia kan, ih pantesan gue tuh nggak bisa tidur, ih ya ampun. Dia udah ketakutan gitu guys. Iya, kata gue gitu. Ya itulah guys ya, banyak di rumah, ternyata di rumah dia itu banyak loh guys. Makanya gue merasa nggak nyaman banget. Emang gue tuh nggak bisa ngeliat waktu di rumah dia tuh, alhamdulillahnya gue nggak bisa ngeliat lagi kayak gini tok, ngeliat itu enggak. Cuman kalau kakak angkat gue tuh, mata dia langsung, yang mata lahirnya yang ngeliat tuh dia langsung, sama batinnya langsung. Kalau gue enggak, kalau gue tuh kayak ada mata batin gue kali ya, kayak ini ada ini. Jadi gue tuh penasaran nyamain dengan yang dilihat kakak angkat gue, ternyata sama. Oh iya, kata gue. Ya jadi ya itulah, di rumah dia ternyata banyak penghuninya. Jadi gue rasa itu gue ke rumah dia itu dua kali kayaknya ya, apa sekali ya. Udah gitu gue nggak pernah lagi sih. Gue juga kayaknya nggak, kayak rasanya sih nggak mau juga lagi gitu, karena rumah dia rame rumahnya gitu ya. Jadi itulah guys ya, cerita gue tentang pengalaman gue di rumah anak kedua orang tua gue itu. Rumahnya begitu rame. Nah, dan dari situ gue bisa memetik pelajaran bahwa kalau kita masuk ke rumah siapapun itu, emang kita harus assalamualaikum, tetap salam ya. Seperti gue yang lakukan kemarin, gue salam tetap, walaupun ujung-ujungnya gue juga, mereka juga kenalan sama gue, karena gue yang disenggol gitu loh, tapi ya nggak apa-apa lah ya, karena pengalaman itu ada juga mereka itu ada di sekitaran kita juga, tinggal kitanya aja gitu kan, kita menyikapinya, kita kembalikan lagi kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari hal yang nggak baik gitu guys, dan memohon di penguatan hati gitu ya. Insya Allah sih dengan perlindungan Allah kita nggak apa-apa. Dan mereka, gue sih ngelihat mereka emang ada gitu, ada di sekitaran kita ya, sama dengan kita juga ada
gitu loh. Sama-sama makhluk ciptaan Allah. Jadi ya kita harus sadar lah ya, saling tidak mengganggu dan saling menyadari bahwa hidupnya udah masing-masing. Oke guys, itulah cerita gue tentang pengalaman gue beberapa tahun yang lalu di tempat menjauh di sana. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita gue, dan jangan lupa selalu berdoa, and then klik tombol subscribe, lonceng, komenin dong guys, biar channel gue ini semakin menampilkan hal-hal yang lebih baik. Oke guys, makasih udah nonton, and insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu di channel Pawon Mistis Misteri. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.